tiap malam bersolawat kepada Nabi, mungkin dina poe kiamat mereka kalah dengan orang yang tidak pernah meninggalkan doa setelah adzan. Karena cek Nabi, saya bisa seperti ini, tampil di atas pentas cuma sendirian. Iya makomah mahmudah di Allah berkat doa kalian. Wadalku akdoin dan menggosok-gosok anggota wahwa hari idalku indoriyati datang melewatkan tangan alaiha di atas akdok tiba mulakotiha miring-miring nempelna dia akdok ilmahi karena air cair hujan karena keluar istilah iman dari istilah ulama al-jabat mewajibkan irman pada dalam wataklilu liyatin dan mula-mula jiwa kasakin tebal ada walafulu mengarukan menurut utama kaum ketika ayam taflil diasobi iman ketika kalawan jari kanan jalma wa min asfala dan di belah handap dari bagian bawah ma'ata fikiha serta ngarenggangkeun dia asobe wa biburbatin sareng kalawan siukan mustaqilatin yang muncul tibani karena muncul benar wayukrohu dan makruh takuhu meninggalkan ditaklir watakliru asobi ilyaden dan milah-milah pirang-pirang jari dua tangan ditasbiki kalawan silang warijlah ini dan dua kaki diayi kaifiyatin kalawan tingkah kumahawae karena ayat itu ayi wal aqlu dengan anu lebih utama ayu kholila entah mula-mula jalma karena ia asobe rijlen min asfala dari bawah bihin siriyadihi kalawan cingir cingir terjadi manis kelingking tangannya jalma al-yusra yang kiri mubtadi'an karena mengawali dan demikian bihin siri rijli dengan kelingking kaki al-yumna wa muhtatiman menguntungkan mengakhiri bihin siri yusra kalawan cingir kelingking al-yusra enca kiri wa itolatul ghurrah jeung manjangkeun kana colat memanjangkan colat di ayat sila kalawan mutah jalma ma'al wajhi serta wajah muqaddimah ra'si bagian depan kepala atau sirah jalma wa udunaihi yang buat telinga jalma wasof hatai tunuhihi dan dua lepitan untuk tawahu jalma wa idolatu tahjil yang manjangkeun tahjil ya ayat sila kalawan minta nubah jalma ma'aliyaka ini serta dua tangan waktu nanti ini karena sebahagia dua SNM kebutuhan bukan mata kaki ini dari situ ke sini apa itu namanya ini kalau dijawab sendi mah ini aduk itu dari sikut sampai ke ketiak itu namanya aduk. Ini
Kurang di Jerman loh katanya. Pembetulnya simbol orang kalau tenaganya gede kan di sini. Apa? Pangkalengan. 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 Kalau ini bukan jawab. Itu kalau di Cinangka apa Mas Eti? Pangkalengan bagian atas. Jadi tengah-tengah aduk itu adalah jus tangan dari sikut sampai ke ketiak. Itu namanya aduk. Nah, dibalik jadi juga. Wa ma'ar rijlaini serta dua kaki bagus sako ini karena sebahagian dua bibis. Wa goyatuhu jeung ari tungtungna ieu ditolak ieu tahjil. Wa goyatuhu sareng ari tungtungna ieu tahjil akhir isti'abul aduhi eta ngawalatraan aduk wasaki sareng lepis. Wadalika sarang hari itu ditolak di khabar Syaifayan karena hadis Bukhari Muslim. Inna ummati sesungguhnya umatku yud'auna itu diundang ya umati yaumal kiamati pada hari kiamat gurun halna colak muhajjalina tur terang cahang min asaril wudu'i tina tapakna paman maka usaha jalma istaqoma eta kawasa di emam minkum tiaran jeung kabeh ayu ila manjangkeun ieu siman duratahu kana cola di eman faliakal maka kudu digawe zada nambahan muslimun sahih muslim wa tahjilahu kapan wa tahjilah ayat tegasna yud'auna diundang di umat bidol wujudi halna putih mukana wal aidi sarang tangan wal arjuli sarang kaki wayak suruh sarang hasil aqalul itolati paling sedikit manjang ditolak digosi adna ziyadatin kalawan membasuh paling sedikitnya tambah alal wajibi karena anu wajib wa kamaluha di hari paling sampurna na ieu sok ditolak gusti adima kita kalawan ngawalatraan ma kulit marok buat ieu wa tasbisurin wa qawman wadal kunakdoin sebahagian sunnah wudu adalah menggosok-gosok semua anggota wudu yang wajib wajah, tangan, kaki itu sunnah digosok-gosok. Yang namanya dalku imrolul yad akibat mulaqatiha lil mahi adalah menggesekkan tangan telapak tangan kepada anggota wudu setelah terkena air. Jadi begitu air nyampe ke muka, kita tidak lantas mengambil air berikutnya, melainkan kita gosok-gosok dulu ke muka. Begitu tangan yang pertama kita basuh dengan air, maka kita tidak lantas berlanjut pada basuhan yang kedua, tapi kita gosok-gosok dulu tangan. Ya, narana dalam. Kenapa Imam Syafi'i menghukumi dalam itu sunnah? Sebab menurut ijtihad Imam Syafi'i, beliau tidak punya kesimpulan
akan jadi rukunnya atau wajibnya dalam gitu. Sehingga dalil dari sunnahnya dalku itu bukan dalil kitab atau sunnah, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, tapi dalilnya dalil kiasi. Apa? Khurujan min khilafi man aujabahu, karena menjaga toleransi, menghormati pendapat orang yang menghukumi wajib. Siapa? Di antaranya Imam Malik, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Maliki, mazhab Hambali menghukumi wajib pada saat dulu menggosok-gosok anggota. Jadi luar biasa, Imam Syafi'i walaupun beliau sudah banyak murid, sudah punya partai sendiri disebutnya mazhab Syafi'i, tapi beliau tidak menyatakan mazhab yang paling benar, apalagi sampai menyatakan siap bersaing dengan mazhab gurunya, melainkan beliau Imam Syafi'i itu wajib oke jadi yunah. Kalau Imam Syafi'i tidak menghukumi wajib, maka Imam Syafi'i menghukumi sunnah dalam. Ialah etika antara murid dengan guru secerdas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menang pujian daripada ulama banyak sekali. Karena Imam Syafi'i di antara prestasi besarnya itu menemukan ilmu mustalah hadis. Pada saat Imam Syafi'i dari Mesir pindah ke Irak, itu ilmu mustalah hadis belum beliau catat dengan benar, belum beliau catat dengan lengkap. Tapi begitu pindah ke Mesir, beliau catat dengan lengkap dan dipergunakan, sehingga dengan ilmu mustalah hadis tersebut banyaklah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau ralat, sehingga terjadilah kaul qadim dan kaul jadi. Kaul qadim ia banyak sekali mirip dan persamaan dengan pendapat Imam Malik. Tapi setelah diolah dan disortir lagi dengan ilmu mustalah hadis, maka banyak sekali pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapat Imam Malik. Contoh. Kaul qadim menyatakan jika air terkena najis, maka itu air jika berubah baru bukan najis. Kalau tidak berubah maka tidak bukan najis, terlepas itu air banyak atau sedikit. Itu kaul qadim. Dan ini ternyata Imam Maliki pun sama seperti itu. Tapi setelah Imam Syafi'i mempelajari lagi antara dua hadis tentang air, maka digunakanlah rumus ilmu mustalahat hadis tadi, sehingga beliau meralat pendapat yang awal, sehingga jadi hukum air jika terkena najis tafsir. Satu, jika airnya sedikit otomatis bukan najis, mau berubah ataupun tidak. Tapi kalau airnya banyak, baru jika berubah bukan najis, tidak berubah tidak bukan najis. Ayat berbeda. Nah, para ulama melihat kejeniusan Imam Syafi'i, mereka salut, sehingga banyak sekali pujian. Salah satunya ayat ngomong dia itu, lau qomat malikun
Wa alima majaro alaihi Syafi'i laqala. Jika pada saat sekarang Imam Malik dibangkitkan kembali, Imam Malik dihidupkan kembali, terus dia mengetahui hasil ijtihadnya Imam Syafi'i, laqala bihi, pasti beliau mengambil pendapat Imam Syafi'i. Luar biasa. Kenapa? Karena di era Imam Maliki, di era Imam Hanafi, pada saat itu ilmu mustalahat hadis belum tercatat dengan rapi, belum sahih, jadi belum tersebar, artinya belum absah yang berlaku. Itu sehingga zaman dulu hadis itu kalau ada hadis satu yang dipakai, tidak lama ada hadis yang kedua yang bertentangan, maka ini diambil salah satunya, yang satu didiamkan. Gitu. Tapi di era Imam Syafi'i begitu. Pada saat ditemukan hadis yang satu bertentangan dengan hadis yang satu lagi, maka timbul kaidah in amkanal jamu jumi'a, jika bisa dijamu, diambil dua-duanya, maka jumi'a. Contoh, ada hadis riwayat satu doa, ya. Robbana Robbi inni zolamtu nafsi zulman katsira. Tapi dalam riwayat lain sama juga sahih, Robbi inni zolamtu nafsi zulman katsira. Gitu. Cik Imam Syafi'i terubah makna, tidak akan merubah makna jika dibaca dua-duanya. Robbi inni zolamtu nafsi zulman katsiran kabira. Tuh, in amkanal jamu jumi'a. Dua, jika tidak imkan dijamu, maka pakin ulima tareh, jika diketahui mana yang terlebih dahulu, diketahui sejarahnya, maka kalau kata akhir muqaddamun al mutaqaddim, maka hadis yang akhir itu akan diambil mengalahkan hadis yang qadim. Gitu. Dia red tangan, mungkin kepanjangnya ayat 4 tafsilan. Jika tidak diketahui tarikh, maka carilah murajjih, carilah dalil-dalil pendukung yang lain. Contoh, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda seperti ini. Fa'idha qamu faqulu rabbana lakal hamdu. Jika kalian bangkit dari rukuk menuju i'tidal, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Bukan sami Allahu liman hamidah. Oke? Ada di sini. Sami Allahu liman hamidah imam, makmum. Sami Allahu liman hamidah lagi apa langsung rabbana lakal hamdu? Langsung kepada alhamdulillah ngacu. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal. Ada yang begitu, ada dalilnya, ada hadisnya sahih Bukhari. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan harus sami Allahu liman hamidah? Karena ayat dalilnya dari hadis Nabi sahih. Apa kata Nabi? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sholatku. Geraknya seperti yang kau lihat, bacaannya seperti yang kau dengar. Dan Rasul pada saat bangkit dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wadah kumahiyah. Sami Allahu liman hamidah apa rabbana lakal. Maka dengan kecerdasan Imam Syafi'i, dua hadis ini tidak dinyatakan mukhtalaf, tapi masih dinyatakan hadis muhkam. Kayak ditinggalin di ilmu mustalah hadis, ayat disebut hadis muhkam dan hadis mukhtalaf. Hadis muhkam adalah hadis yang tidak bentrok, walaupun awalnya bentrok, tapi ditemukan titik tengah. Kumaha titik tengah cek Imam Syafi'i? Tetap bagi makmum pakai hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, hari itu faidah qalu faqulu,
Jika kalian bangkit ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Oh, itu Rasul mengajarkan kita terhadap zikir yang sir. Kenapa? Karena pada saat Rasul bangun dari ruku, itu Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah dengan jahar. Sahabat dengar sami Allahu liman hamidah. Sedangkan Rabbana lakal hamdu Rasul pelankan, sehingga sahabat tidak dengar. Maka sami Allahu liman hamidah udah enggak usah Rasul suruh lagi. Kenapa? Ini dipilih. Sahabat pasti mengikuti, toh mereka sudah dengar. Tapi kalau Rabbana lakal hamdu kan sahabat enggak dengar. Jadi harus Rasul ajarkan faqulu Rabbana lakal hamdu. Sampai di sini tidak dapat dipahami. Ini mau sampai iya. Jadi antara dua hadis dipakai saduana. Solu kamar ayat muni usul dipakai, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Kenapa Rasul mengatakan itu? Setelah sami Allahu liman hamidah baru baca Rabbana lakal hamdu. Kenapa? Pakai hadis yang kedua. Jadi di masa sebelum ada ilmu mustalahat hadis, maka hadis yang pertama diralat, disimpan, yang dipakai hadis yang kedua. Makanya di Mekah dengan antara mayoritas mazhab Maliki, mayoritas mazhab Hanafi, mereka mengucapkan sami Allahu liman hamidah cebilah kumaha Rabbana lakal hamd. Itu. Nah, baru di Imam Syafi'i kan juga ayat cara meramu. Data Imam Syafi'i begitu cerdas, tetap kita mengikrarkan dan lain sebagainya. Beda dengan murid-murid yang lain. Pansok aya murid lebih hebat di guruna, ujungnya menyatakan persaingan jeung ayo kan bawa-bawa santri. Aduh, dulu aja sebenarnya Pak Ibrahim menjawab Pak. Gue mengalah guru waktu Wadorobana masalah wanasia kalau sia rekmin saingan aing, sia rek jadi saingan aing, sia jadi dia gitu aing kalau gitu lah. Teguran banyak orang-orang yang membuat saingannya Allah, menuhankan patung, menuhankan ini, menuhankan itu. Cek Allah wadorobana masalah, mereka menciptakan misil-misil batu. Wanasia holkoh, mereka lupa bahwa mereka pun aku yang ciptakan. Berikutnya watahwilu liyatin kasatin sunnah hukumnya nyela-nyela jenggot. Satu biasobi iyunahu dengan tangan kanan. Yang kedua dari bawah. Yang ketiga jarinya direndangkan. Yang keempat dengan air yang baru. Jadi Manurani pada saat beres basuh wajah, sebelum basuh tangan masukin lagi ke air yang baru. Baru kolok diangkat. Tuh, kolok diangkat. Iya kan. Kita ini awas katakin jika jenggotnya tebal. Video alhamdulillah ke air. Kenapa? Karena bagi jenggot yang tidak tebal itu bukan sunnah lagi, melainkan wajib. Kulit di jenggot terbasuh air berikut jenggotnya. Makanya ini jenggot panjang ya, jenggot aja bikin bentar. Membatirona. Bagi jenggot seperti dia ya, jarang tapi panjang. Jarang tapi panjang. Kamu kalau dah ayam bodas segini kilo, ayamnya lah kuat sejuta dan kamu datang. Kalau kamu panjang pada segini, ayam kurang aja wajib. Ini kan kulit masih terlihat, ya di sela-sela jenggot kulit masih terlihat. Jadi mau wajib satu kulitnya harus basah dengan air, yang kedua jenggotnya pun jenggotnya perlu terkena mencair. Makanya pada saat dulu kita dibandingkan kamu. Kenapa? Takut ada satu lembar saja jenggot yang tidak terkena air. Dipanjangkan. Tuh, insya Allah kan.
Dalilna naon? Lil ittiba, karena Nabi seperti itu. Sehingga wa yukrahu tarkuhu, makruh jika yang memiliki jenggot tebal tapi tidak ditahlil. Ya. Adapun mencukur jenggot sampai dikerok, mungkin ayat dina fatul mu'in lalu ini anak jadi dua. Dina setelah dina bab haji, bahwa fatul mu'in dengan tegas menyatakan haram mencukur jenggot sampai habis. Sok marah sok ini kita taruhan. Kalau menggunting halku nggak apa-apa, pas mengkaji itu digunting bawa ke salon. Tapi lalu dikerok sampai habis itu haram. Di kifayatul atiyah bahasanya di watas rihil lihat, jenggot itu dirapihkan, jadi bukan dibuat. Dan hanya mazhab Syafi'i anu ringan dina jenggot, mazhab yang lain ketat. Mazhab yang lain benar-benar ketat, haram jenggot dihilangkan. Itu kayak kurang orang-orang berjenggot itu pangkal sebelah mata. Jenggot terasa tidak dari dengan itu, ya, terasa tidak dari. Jadi dari sekarang tuh jenggot jangan dikerok. Sekalipun risi atau apa cukup digunting, sesakan beberapa 1 cm atau berapa lah, pas membagi tak kasar menutupi umur. Berikutnya watahlilu asabiil yaden bitasbih. Maaf ya, sunat sebelum wudu ada apa? Basuh 2 telapak tangan, ghuslul kafain. Nah, yang ini apa? Yang ini adalah kesunahan pada saat membasuh tangan. Jadi pada saat kita basuh tangan, ya dikit-dikit. Ditasbih silang rambut. Tuh. Jadi antara sela-sela ini, ya. Jadi ini mah sunahnya ini adalah di tengah-tengah wudu, bukan di awal wudu. Kenapa? Takut ada air yang tidak mengenai jari bagian pinggir. Lamun di tangan cukup dikieu, tapi lamun kaki pakai tangan, sebab kaki nggak bisa begini. Jadi kumaha we cara nama. Yang penting pinggiran jari-jari kaki ini kita yakini terkena air. Namun ada caranya. Pertama kumaha, jadi wal afdal ayyukhalilah min asfala bihin siriyah bihin yusra. Jadi kita basuh kaki kanan, kita gosok-gosok dengan tangan kiri, kaki kiri dengan tangan kanan. Itu kaki kiri dengan tangan kanan, kaki kanan dengan tangan kiri. Pada saat tangan kiri menggosok-gosok kaki kanan, ini tangan kanan berpegangan. Sebab begitu bisa lalu. Itu caranya. Jadi basuh kaki kanan dulu, untuk tahlilnya pakai tangan kiri. Kemudian basuh kaki kiri, untuk tahlilnya pakai tangan kanan. Berikutnya wa itolatul gurra wa tahjil. Apa itu gurra? Gurra teh manopi adalah hiasan putih yang ada pada kepala kuda. Kata asal mana gurra? Jadi dina kuda, kata teh kuda paling ganteng, cekuda. Eta lamun kuda di kepalanya itu ada putih di sini. Itu gurra. Dan gurra semakin memanjang itu semakin bagus. Jadi gurra teh kok susu panjang. Siga diamond betul itu buruh udah paling bagus. Nah kata Nabi itu Nabi teh makin majesnya cek Nabi cuma inna umati yudakuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin. Gurran itu ayat colat-colatan, artinya naon? Idol wujud, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, mengeluarkan sinar. Maka kata Nabi, jika kalian bisa pada saat wudu dilebihi, maka lebihilah.
pada saat basuh wajah maka sampai ke atas. Iya tak? Jadi ini pun baik tak? Iya tak? Jadi di ayat sila ma'al wajhi muqaddimah rasihi, ya. Terus wa udunaihi kuping, wa sokatai kuping. Nah, ini nih namanya sokatai kuno. Nah, tuh kurang jarang lagi mah kosong ini tak. Terus nah ada benar supaya udah caan. Semakin sering kurang dia maka semakin terang. Terus tahjil itu iya kan. Jadi basuh tangan kan wajibnya sampai sikur ilal marafiq, namun kita lebihi. Basuh kaki kan cuma sampai mata kaki, tapi kita lebihi sampai ke pertengahan betis. Bahkan nah tadi waboya tubuh ya, batas maksimalnya itu isti'amul adul besar sampai basuh sampai ketek, itu batas maksimal. Kalau kaki basuh sampai dengkul itu maksimal ya. Ia dalam akan digasol setelah wudhu itu sampai dengkul, karena memang kebetulan wudhunya itu di baknya di bawah, jadi akan langsung pusat samping ya sukun saja. Begitu kalau beberapa kali mereka nanti dalilnya, karena setiap kita nanti akan mudah ditemukan oleh Rasul dari wajah dan tangan kaki kita. Tiap mereka yang bercahaya itulah umatku katanya. Semakin sering kita seperti itu, maka semakin terang cahaya kita, maka Nabi akan sangat cepat dan mudah menemukan kita. Gitu. Mudah menemukan. Sekarang dipanggil pun Nabi pak rada nepotisme. Kalau maka pasti ditirulah. Ayo umat ayolah kadari. Kumpul umat Nabi. Siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku? Maju ke depan. Kalian yang aku akan beri syafaat paling bawah. Wah. Nabi kan di atas panggung. Panggung namanya masuk kita. Panggung. Satu pentas acaranya acara Allah. Ingin menampilkan satu artis terbaik, nyatakan di Rasul. Menjadi panitia malaikat. Pentas karena makomam kita doa saja. Wab'athu maqamam mahmudan alladhi wa anta. Mungkin jelema kabeh bingung hayang syafaat, tidak ada yang bisa membela dan menolong mereka. Maka dirinya Kanjeng Nabi berdiri di atas pentas serangan konser tunggal. Nabi umat lain beri umat ciri umat yang kicau ayam dia buri ayo cang model Ustaz siswa terang, yang lain juga terang, maka ayah dihalang. Mungkin tukang mungkin redup, bahkan ayah umat kamu cenderung menunggu aja. Bukan pemajikan karena semaya. Ayah umat kamu cenderung menunggu aja. Ayah pasti ayah. Dengan ada namanya. Baru nanti yang di depan kumpul. Cek Nabi, siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepada ayo kalian yang akan aku berikan syafaat paling pertama. Marah lagi ini sholat. Kelira begitu arek diberes solawat eta, ujung-ujung malaikat membuka jalan. Maaf, beri jalan. Muncul orang tarik, ya wahai tarik. Apa ini? Kata Nabi, ini ya Rasul, kelompok orang-orang yang setiap setelah azan selalu berdoa, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Kata Nabi, mereka lah yang akan aku dahulukan beri syafaat. Kenapa? Aku di sini berkat doa mereka. Alhamdulillah, orang nggak atas azan jarang. Ya, makanya sekalipun mereka doa pas susah ya. Allah dari punya suaranya aduh.
doa sebelum aja. Sebab itu dahsyat. Karena orang yang tiap hari, tiap malam bersolawat kepada Nabi, mungkin dina poe kiamat mereka kalah dengan orang yang tidak pernah meninggalkan doa setelah azan. Karena cek Nabi, saya bisa seperti ini, tampil di atas pentas cuma sendirian. Iya makomah mahmudati Allah berkat doa kalian. Tuh, insya Allahnya kayak nama doa setelah azan itu ulah kalah berisi, aduh azan, aduh itu doa di awal doa lazim. Bapak aku makomah mahmudati wa ada inna kala tuflihul mi'ad wa taslisu